Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Dwi Putra, Angkatan 10 Latsar CPNS Kota Banjarbaru, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada materi agenda 3 yang kita akan bahas atau kita pelajari, yang pertama ada manajemen ASN, yang kedua ada pelayan publik, yang ketiga ada WOG atau World of Government. Yang kita akan bahas pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Kemudian ada peran ASN adalah perencanaan, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian masih di manajemen ASN ada tugas ASN. Pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya ada sistem merit yang merupakan kebijakan pada manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang. Setelah tadi yang pertama manajemen ASN, yang kedua ada pelayan publik. Pelayan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian kita masuk prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama ada partisipatif, responsif, transparan, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efisien dan efektif, fleksibel, akuntabel, dan berkeadilan. Setelah tadi ada yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga ada World of Government atau WOG. Adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua adanya ego sektoral. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, adanya keberagaman. Kemudian terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama, pengetahuan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membuat gugus tugas. Yang keempat, koalisi tugas. Kemudian masih World of Government atau WOG. Pada penerapannya, yang pertama menguatkan koordinasi antar instansi. Yang kedua, membentuk koordinator antar instansi. Kemudian tentangnya, pertama kapasitas SDM, yang kedua nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Kemudian best practice WOG yang ada di Banjarbaru adalah Mall Pelayanan Publik. Keberadaan Mall Pelayanan Publik Kota Banjarbaru itu adalah untuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha serta memberikan layanan secara terintegritas, mudah, cepat, aman dan nyaman. Akurasi pelayanan dan fleksibilitas pelayanan sangat diutamakan.
Bisa kita lihat gambar di samping adalah mall pelayanan yang ada di kota Banjarbaru. Kemudian setelah kita memahami agenda 3 tadi, ada manajemen ASN, pelayan publik, WOG. Personal brandingnya yang dapat kita pakai, yang pertama, siap mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang kedua, siap melaksanakan kebijakan publik dengan profesional, beretika, dan inovatif seiring perkembangan zaman. Yang ketiga, siap melayani dengan sepenuh hati dan menjalankan tugas sebagai seorang ASN berdasarkan pada prinsip pelayanan publik. Yang keempat, menanamkan sikap kolaboratif untuk bekerja sama dengan pihak manapun dalam pencapaian tujuan pelayanan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum.